Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-31 yang merupakan bagian ketiga dari pembahasan tentang anti-Tritunggal dengan subtopik kemanusiaan, ketuhanan, dan kealahan Yesus Kristus. Topik ini adalah bagian terakhir atau bagian ketiga dari trilogi serial video anti-Tritunggal. Dengan kemunculan video ini, saya berharap saudara sekalian semakin paham tentang korelasi antara kemanusiaan dan ketuhanan, juga antara kemanusiaan dan kealahan, serta yang terakhir, antara ketuhanan dan kealahan Yesus Kristus. Ketiga hal ini bisa kita telusuri secara perlahan dengan menempatkan kemanusiaan dan kealahan Yesus Kristus adalah natur yang dimilikinya selama Dia di bumi. Sedangkan ketuhanan dan kealahan adalah statuta yang dimilikinya. Sebagai catatan, kata Tuhan ditulis menggunakan huruf kecil kecuali huruf T dengan kapital. Karena di Alkitab juga ada penulisan Tuhan yang seluruhnya menggunakan kapital atau huruf besar. Saudara-saudara yang terkasih, untuk memakai kata Tuhan dan Allah, kita harus benar-benar mengerti bahwa pengertian Tuhan secara umum, saya ulangi, secara umum adalah sama dengan konsep agama lainnya, yaitu untuk Allah itu sendiri. Sedangkan di kekristenan, arti Tuhan bisa sebagai penguasa, bukan sebagai konteks pembahasan sebagai Allah. Orang Kristen mengerti tentang ini. Tidak demikian dengan umat agama lain, apalagi para saudara sepupu kita yang dengan segera mengoyak-ngoyak segala sesuatu yang menurut nalarnya itu tidak benar, padahal nalarnya yang terlalu pendek. Tentang ketuhanan Yesus Kristus ini harus kita bahas, karena Alkitab memang mempersaksikan itu, bahwa Dia memang pada satu titik akan menjadi Tuhan, yang diartikan bukan sebagai Allah, melainkan menjadi penguasa. Kata menjadi di sini lebih tepat diartikan sebagai pentahbisan, atau sebagaimana makna Kristus diurapi, di mana Yesus Kristus mendapat pengakuan dari seluruh penduduk sorga bahwa Dia adalah penguasa atau Tuhan. Artinya, Yesus Kristus sekalipun belum ditahbiskan, sebenarnya Dia adalah Tuhan juga, karena Dia memiliki kuasa. Ayat-ayat tentang ini dapat saudara temukan di Kisah Para Rasul 2 ayat 36, di Roma 14 ayat 9, dan Wahyu 1 ayat 6. Sedangkan tentang kealahan Yesus Kristus tidak ada yang berubah, karena sebelum dan sesudah Sang Firman berinkarnasi, Dia tetaplah Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kemanusiaan Tuhan itu sebenarnya hanyalah casingnya saja ketika menjadi manusia. Artinya,
tubuh manusia Tuhan bukanlah esensi Allah. Harus tetap kita ingat, esensi Allah itu tidak terlihat. Ketiga hal ini, yaitu kemanusiaan, ketuhanan, dan kealahannya, membuat Yesus Kristus tampak begitu rumit dan sangat sulit untuk dipahami. Terlebih dikarenakan pengertian Tuhan secara umum berbeda dengan pengertian Tuhan di kekristenan. Tetapi kita tidak bisa protes. Allah menyatakan dirinya seperti itu, harus kita terima. Jangan malah merubahnya sesuai selera kita. Mari kita mulai secara perlahan dan berpikiran terbuka dengan melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang Yesus Kristus. Di akhir video ini, kita akan sangat takjub dan hanya bisa memandang terenyuh kepada orang-orang yang masih saja sibuk merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Begitu tampak dari seluruh perjalanan kemanusiaannya di bumi ini. Sebagaimana kesaksian yang memenuhi Alkitab, memang Yesus Kristuslah Allah kita yang maha perkasa. Saudara-saudara yang terkasih, satu hal yang tidak bisa dibantah manusia di seluruh dunia adalah Yesus Kristus adalah manusia sejarah. Artinya, Dia adalah manusia real yang keberadaannya begitu nyata, yang dipersaksikan melalui tulisan dan pandang mata banyak orang. Yesus Kristus tidak pernah menurunkan kitab suci, karena bukan itu cara Allah bekerja. Allah kita adalah Allah yang hidup, yang langsung memberi contoh dengan perbuatan tentang apa yang diajarkannya. Dengan demikian, tidak akan menimbulkan salah persepsi. Kita bisa melihat betapa kacaunya apa yang terjadi pada agama jimat atau agama sepupu kita, yang awalnya dengan semangat mengatakan kitab suci mereka al-langit diturunkan gedebrus jatuh dari langit, langsung dalam bentuk buku dan juga berbahasa langit. Akhirnya mereka malu sendiri. Alam berbicara. Kitab suci mereka ditulis berkisar 150 sampai 200 tahun setelah kematian Nabi Kutim. Agar tampak ajaib, mereka mengatakan Kutim buta huruf. Bagaimana mungkin seorang buta huruf begitu diandalkan oleh nyonya besarnya untuk berdagang? Mereka juga berkoar-koar. Kitab suci mereka dipenuhi dengan keajaiban dan ajaran damai sejahtera dari Tuhannya. Ini juga semakin mempermalukan, karena ternyata sebagian besar mereka tidak mengerti isi al-langit. Bahkan yang mengerti malah semakin malu. Ternyata isi al-langit dan kelakuan Nabi Kutim, nilai moralnya lebih rendah daripada moral umatnya. Saudara-saudara yang terkasih, mereka juga tidak sadar ketika pemuka agama mereka berceramah dan mereka menyimak dalam kesahduan, lalu terisak-isak. Mereka tidak sadar bahwa apa yang dikatakan penceramah mereka itu tidak ada di al-langit. Jadi, hanya karangan belaka. Sebagian besar malah mengambil bahan ceramahnya dari Alkitab. Yang paling mereka sukai adalah ajaran Yesus Kristus
dari perikop khotbah di bukit. Puncaknya, mereka mengklaim bahwa Al-Langit adalah kitab penyempurna. Lalu keluarlah klaim, bila tidak sesuai dengan Al-Langit, maka Alkitab adalah palsu. Umat mereka ini adalah umat yang malas belajar. Bila memakai istilah Alkitab, mereka disebut keledai liar. Arti penyempurna itu adalah membuat kitab suci pendahulunya semakin lengkap dan nilai moral juga semakin tinggi. Artinya, ada kesinambungan dengan kitab suci terdahulu. Bagaikan kitab suci Taurat Samaria, diteruskan oleh kitab suci Tanakh Yahudi. Dan yang terakhir adalah kitab suci Alkitab. Ketiganya berkesinambungan dalam sejarah dan Allah yang sama. Demikian juga yang terjadi bila agama mereka dicantelkan bagai benalu atau lintah ke agama Abrahamik. Sama saja, secara sejarah dan nama Allah tetap tidak sama. Kebodohan yang akutlah bila memaksa diri dengan mengatakan Allah mereka dengan Allah agama Samawi atau Allah agama Abrahamik adalah sama. Apakah mereka mau nama Allah mereka adalah Allah Yahweh? Ilmuwan agama jimat banyak yang stres melihat klaim yang keterlaluan ini. Jangankan menyempurnakan, dari aspek moral saja jauh lebih rendah. Ditambah, sedikit pun Al-Langit tidak berada di timeline sejarah kitab suci agama Samawi maupun Abrahamik. Malah Tuhannya saja tidak ada kesinambungan. Banyak ilmuwan mereka mengaku dengan jujur, kitab suci Al-Langitlah yang lebih tepat dikatakan sebagai Alkitab palsu, dengan alasan 70-80% isi Al-Langit adalah Alkitab yang telah dirubah. Apakah mereka akan merasa malu dan berhenti? Tidak. Iblis tidak akan pernah merasa malu dan berhenti menyesatkan domba-domba Allah. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan orang Kristen membuang waktu dengan bermain-main dengan nalar yang sesat. Seluruh pengajaran Yesus Kristus langsung menusuk ke hati nurani manusia, karena target Tuhan adalah membangun kembali hati nurani manusia yang murni itu, atau roh manusia kita itu. Bila hati nurani yang murni itu sudah terbangun dengan baik, maka dia akan menghidupkan akal budi manusia, dan manusia semakin mampu berpikir positif. Apa yang dikatakan Yesus Kristus atau yang diajarkannya, itulah yang ditulis orang banyak. Jadi, Alkitab itu juga adalah barang real atau kitab yang nyata. Jadi, bukan kitab yang isinya harus disembunyikan. Bahkan Tuhan menyuruh agar menyampaikan kabar baik atau Injil itu ke seluruh dunia, agar seluruh manusia memperoleh keselamatan. Bagaimana dengan Al-Langit? Bila isinya kebaikan, mengapa dilarang diterjemahkan agar seluruh dunia memperoleh pencerahan? Apa yang disembunyikan Al-Langit? Apakah harus menunggu isinya semakin kondusif dan semakin lembut lebih dahulu, dengan revisi yang terus-menerus? Sadarkah Anda, wahai para pengikut Kutim, bahwa hampir setiap tahun
kitab suci Anda direvisi agar semakin manusiawi. Sadarlah, direvisi seperti apapun, Al-Langit adalah kitab yang rusak secara sistem. Tinggalkan segera agama jimat. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin mengajak saudara semua ke sebuah realita yang tidak terbantahkan oleh siapapun tentang Yesus Kristus, baik dia sebagai manusia maupun sebagai ilahi, baik dia sebagai Tuhan maupun sebagai Allah. Kemanusiaannya memproklamirkan dirinya adalah Tuhan atau penguasa, sedangkan kealahannya adalah identitas atau esensi kediriannya yang selalu eksis atau melekat pada diri Yesus Kristus. Terlalu banyak yang dilakukan Yesus Kristus ketika dia berada di dunia ini. Terlalu banyak juga keajaiban yang dilakukannya ketika dia sebagai manusia di dunia ini. Mengapa saya katakan keajaiban dilakukan Tuhan ketika dia sebagai manusia? Memang Yesus Kristus melakukan keajaiban ketika dia sebagai manusia. Jadi dia melakukan keajaiban bukan sebagai Allah, sekalipun identitas Allah itu adalah identitas utama Tuhan. Dengan kata lain, statuta Allah itu adalah dirinya sendiri. Memang kita tidak bisa lari dari apa yang dikatakan Alkitab. Sang Firman mengosongkan dirinya ketika berinkarnasi menjadi manusia. Artinya, ketika sebagai manusia, Sang Firman menghormati otoritas kemanusiaan Yesus Kristus yang memang harus menjalankan perintah Bapanya sebagai manusia. Saudara-saudara yang terkasih, penugasan dari Sang Bapa adalah menjadi korban Maha Kudus untuk memulihkan citra Allah dari seluruh ciptaan. Jadi, setitik apapun Yesus Kristus dalam tanda kutip tidak boleh mengaktifkan kealahannya. Dari sini, kita akan bertekuk lutut di kaki Yesus Kristus. Betapa luar biasa fair Allah kita ini. Dan itu terjadi dengan sempurna, amat sangat sempurna. Ketidaklumrahan Yesus Kristus terlihat hanya di keajaiban-keajaiban yang dilakukannya. Di sini kita menjadi terjebak dengan mengatakan itu semua dilakukannya sebagai Allah. Tidak. Bila kita mendalami, sebenarnya tidak akan demikian. Di dalam diri Tuhan terjadi persekutuan yang luar biasa antara roh manusia yang mencirikan Yesus Kristus adalah manusia dengan roh Sang Firman itu sendiri. Tidak terbayangkan persekutuan yang gilang gemilang seperti ini. Betapa berbahagianya roh manusia Tuhan yang dapat bersekutu dengan Allahnya. Roh manusia Tuhan mengetahui siapa itu Sang Firman. Oleh karena itu, secara kemanusiaan, dengan iman, roh manusia yang menjadi tidak terhingga, apapun bisa dilakukannya. Sehingga tidak hanya sekedar memindahkan gunung saja, tetapi jauh melebihi itu. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi saya ulangi, sebagai manusia, Yesus Kristus dapat melakukan apa saja di dalam seluruh konteks apapun yang dipahami manusia.
dalam menghapus dosa atau menyelamatkan manusia sebagaimana yang banyak dikatakannya. Itu terjadi dikarenakan Yesus Kristus menjawab dalam koridor sebagai Allah dengan casing atau berbaju tubuh manusia. Artinya, Yesus Kristus memiliki otoritas langsung menghapus dosa manusia. Di dalam menjawab hari akhir, Dia berkata bahwa manusia tidak perlu mengetahui itu. Itu adalah koridor Allah. Begitu luar biasa cara Tuhan bekerja. Dia mampu memilah-milah segala hak dan kewenangannya sebagai manusia dan sebagai ilahi. Sebuah bentuk persekutuan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, rasa damai sejahtera yang dialami roh manusia Tuhan berkisar 33 tahun bersama roh Sang Firman berubah 180 derajat ketika Dia terlihat menggigil ketakutan di Taman Getsemani di malam sebelum penyaliban. Dia tahu persekutuan itu akan segera berakhir. Rasa damai sejahtera bersama anak Allah yang maha tinggi itulah yang membuat roh manusia Tuhan berteriak ke langit dan berseru dalam kepiluannya kepada Bapanya, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Merupakan bentuk teriakan ketidakrelaan roh manusia Tuhan ketika Allah harus meninggalkan tubuh kemanusiaan Tuhan atau casing atau tubuh Yesus Kristus itu. Itu harus dilakukan Allah karena ke tubuh manusia Yesus Kristuslah ditimpakan seluruh kutuk dosa manusia. Tubuh Yesus Kristus dipenuhi dengan bilur-bilur luka yang sangat mengerikan sebagai perlambang dosa seluruh manusia dari seluruh zaman. Inilah kematian yang sebenarnya bagi orang Kristen, yang bukan sekedar kematian fisik. Jadi, yang diinginkan orang Kristen adalah persekutuan dengan Allah di rumahnya yang maha kudus. Itu terjadi setelah manusia dilayakkan Yesus Kristus dan diterima Sang Bapa. Dengan demikian, rasa damai sejahtera dari Allah itulah kebahagiaan yang tidak bertara. Jadi, bukan kenikmatan duniawi yang harus dikejar sampai ke sorga. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin saudara meneliti betapa seringnya saya mengajak saudara semua untuk menyimak Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Sadarkah Anda semua bahwa itu adalah kunci misteri tentang syarat keberadaan sesuatu yang kita sebut sebagai pribadi pencipta atau Allah? Ayat yang sederhana yang ternyata merupakan rangkuman dari seluruh ayat-ayat yang membuktikan Yesus Kristus itu adalah pribadi kedua Tritunggal Allah. Bisakah saudara membayangkan bila ayat ini ada di dalam al-langit atau di dalam kitab suci saudara sepupu kita? Sudah pasti mereka akan membawa ayat ini kemana-mana untuk memperlihatkan betapa ajaibnya al-langit mereka. Andai kata mereka mau membaca Alkitab, mereka akan terpukau. Betapa banyaknya keajaiban dalam hal keakuratan dan kesinambungan isi antar kitab. Yang lama penulisannya saja berkisar 1200 tahun. Dari waktunya dapat dipastikan penulisnya juga adalah orang-orang yang berbeda. Di awal Alkitab, kita bisa melihat
betapa akuratnya urutan peristiwa penciptaan alam semesta, terlebih bumi ini, termasuk mana lebih dahulu, flora atau fauna, bagaimana tersusunnya kontur bumi yang menghadirkan daratan dan lautan, bagaimana Allah mengatur persiapan keberadaan air, oksigen, dan tumbuhan, yang kemudian baru disusul oleh makhluk hidup. Allah juga tidak lupa men-setting waktu, kapan matahari ada, dan kapan Dia menempatkan matahari itu pada posisi yang seharusnya, serta pengaturan hari, jam, menit, dan detik dari hari pertama sampai hari ke-6. Semua luar biasa dan akurat. Saudara dapat melihat tentang penciptaan alam semesta ini dari link di kolom deskripsi. Saudara-saudara yang terkasih, saudara mungkin bertanya-tanya, mengapa saya mengatakan bahwa Kolose 1 ayat 15-20 adalah syarat tentang keberadaan pribadi pencipta itu? Mari kita membacanya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana yang telah kita bahas di episode lalu, sebelum titik penciptaan ditentukan, segala-galanya tidak ada. Benar-benar tidak ada, bukan kosong. Itu adalah kesaksian ilmu pengetahuan bahwa alam semesta berkembang di ketiadaan. Dengan kata lain, alam semesta berkembang di sesuatu media yang bila itu pun ada adalah sesuatu yang tidak atau belum dikenali. Apa yang menjadi pertanyaan para ilmuwan ternyata dijawab Alkitab dengan tuntas di ayat 17. Silakan saudara membaca ulang ayat 17. Memang seperti itulah seharusnya yang disebut sebagai pencipta atau Allah itu, bahwa segala sesuatu harus di dalam dirinya, di dalam Yesus Kristus. Bila masih ada sesuatu di luar dirinya, maka itu hanya berarti Dia bukan yang terbesar. Mengapa seperti itu? Itu sangat jelas. Bila seperti itu, maka Dia hanya pencipta seperti kita manusia, yang mana kita dan ciptaan kita berada di dalam dimensi atau semesta yang sama. Yang mana semesta itu sudah pasti lebih besar daripada kita. Tidak demikian dengan Allah kita. Sebagaimana kesaksian Alkitab, di dalam Dialah segala sesuatu diciptakan. Pencipta itu adalah Yesus Kristus.
Konsekuensinya, segala sesuatu berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya, dalam mencipta dan menempatkan objek yang diciptakannya, semua dalam otoritas Yesus Kristus untuk menempatkannya di sisi mana di dalam dirinya sendiri. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Sekarang Anda paham betapa besarnya Tuhan Yesus Kristus itu. Berhentilah mempermainkan Dia. Saudara-saudara yang terkasih, Allah kita tunggal di dalam tubuh rohaniahnya, di mana di dalamnya ada 3 pribadi Maha Kudus bersekutu dalam kemahamuliaannya. Berhati-hatilah saudaraku. Ini benar-benar 3 pribadi roh yang hidup, yang memiliki kesadaran tingkat ilahi, yang saling memiliki dan saling mengamini dikarenakan mereka bertiga berada dalam persekutuan yang Maha Kudus. Inilah 3 pribadi, Sang Bapa, Sang Firman atau Sang Anak, dan Roh Kudus, yang secara real tertulis di Alkitab. Silakan saudara mencari di kanal kita ini tentang penjelasan Tritunggal ini. 3 pribadi ini bukan elemen penyusun Allah. Karena Allah itu sampai elemen tingkat terkecil dari yang paling kecil yang bisa kita peroleh tetap terdiri dari esensi yang tunggal, yaitu Allah. Dan di dalam esensi inilah 3 pribadi hidup itu berada dan tetap ada. Sebenarnya, kita bisa saja mengikuti jalan pikiran para anti Tritunggal, bahwa ketiga pribadi ini seperti tubuh, jiwa, dan roh pada manusia. Bila menganalogikan seperti ini sebenarnya tidak salah. Hanya harus kita ingat, ketiga komplemen tubuh, jiwa, dan roh ini bisa berada di dalam suatu kondisi yang independen, yang mana antara yang satu dengan yang lain bisa tidak berhubungan. Sebagai contoh, manusia ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa. Mungkin lebih tepat bila kita katakan seperti persekutuan tubuh, jiwa, dan roh pada manusia sempurna pertama, yaitu Adam. Sekalipun demikian, persekutuan di dalam Allah Tritunggal itu adalah persekutuan yang tidak terhingga kesempurnaannya. Sedemikian hingga mampu melahirkan cahaya kemuliaan Allah yang keluar berupa hasil sebuah persekutuan, menembus tubuh rohania Allah, membentuk tubuh jasmania Allah. Itulah cahaya kemuliaan Allah yang tidak terhampiri. Saudara-saudara yang terkasih, tiap pribadi Tritunggal bukanlah elemen penyusun Allah yang bisa melahirkan formulasi tentang Allah. Sebagai contoh, A ditambah B ditambah C sama dengan D. Konsekuensinya, tanpa salah satu elemen A, B, atau C, maka tidak akan ada D atau tidak ada Allah. Kelemahan tipikal ini, elemen A, B, dan C tidak memiliki otoritas sama sekali setelah pencampuran. Karena sudah muncul pribadi hasil pencampuran itu, yaitu D. Tidak demikian dengan Tritunggal. Ketiga pribadi ini tetaplah 3 pribadi yang mandiri. Sekalipun demikian, mereka setara dan sehati sepikir
dikarenakan mereka bertiga berada dalam tingkat persekutuan ilahi yang gilang gemilang. Apapun keputusan salah satu pribadi, maka dua pribadi yang lain adalah iya dan amin. Inilah keluarbiasaan Allah kita, yang benar-benar tidak terselami, seperti kesaksian Alkitab. Mereka adalah tiga pribadi Tritunggal, yang merupakan bentuk roh kehidupan itu sendiri. Artinya, di dalam tiap titik esensi Allah kita adalah kehidupan itu sendiri, yang memiliki kesadaran ketritunggalan bersama yang terjadi sejak semesta Allah dimulai, atau timbulnya kesadaran Allah akan dirinya. Inilah persekutuan roh, tiga pribadi Allah yang hidup, yang menjadi satu secara rohania dan tidak tertangkap oleh indera kita. Saudara-saudara yang terkasih, dari ketunggalan tubuh rohaniah ini memancarlah cahaya yang gilang gemilang, yang menurut Alkitab membuat kita tidak memerlukan matahari lagi, karena cahaya kemuliaan Allah menerangi segalanya. Cahaya kemuliaan Allah ini berasal dari tiga persekutuan tiga pribadi ilahi di dalam kemahakudusan dan kemahamuliaan, menembus tubuh rohania Allah yang tidak terlihat itu dan membentuk cahaya kemahamuliaan yang tidak terhampiri. Cahaya yang tidak terhampiri ini adalah tubuh jasmania Allah. Inilah kesaksian Alkitab bahwa Allah memiliki tubuh jasmania berupa cahaya yang tidak terhampiri, yang mana di balik cahaya inilah Allah hadir secara esensi berupa ketunggalan rohania yang tidak terlihat, yang di dalamnya ada tiga pribadi ilahi bersekutu. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, citra Allah memudar dari seluruh ciptaannya. Ini yang membuat Sang Bapa mengutus putranya, firman-Nya keluar dari dalam dirinya, berinkarnasi menjadi manusia untuk memulihkan citra dirinya. Mengapa Allah mengutus Sang Firman untuk menebus segalanya? Apakah itu tidak berlebihan? Saudara-saudara yang terkasih, Allah melakukan sesuatu tidak pernah tanggung-tanggung, selalu menyeluruh dan tuntas. Timbul pertanyaan, mengapa Allah menciptakan alam semesta sedemikian besar dan luar biasa hanya demi segelintir manusia? Kita sering membahas ini, dan saudara bisa mencari videonya di kanal kita ini. Banyak hal mengenai pekerjaan Allah yang kita ukur dengan ukuran atau kacamata kita. Hal yang paling sederhana, dari video ke-28 dan 29 kita tahu bahwa dosa yang menimpa tubuh kedagingan Yesus Kristus itu bukan urusan main-main. Itu dosa dari segala zaman. Artinya, seluruh dosa dari zaman dahulu, sekarang, bahkan sampai masa depan. Baik dosa yang sudah kita lakukan, maupun yang belum kita lakukan, termasuk dosa yang kita sembunyikan. Jadi, segala yang dilakukan dan yang diciptakan Allah tidak tepat bila kita hanya melihat dari besarnya saja. Oleh karena itu, akan lebih baik kita melihatnya dari kesempurnaan segala yang berkaitan dengan Allah. Kesempurnaan Allah tetap berada di balik batas yang bisa dicapai mata. Sangat wajar, manusia memang tidak pernah menemukan batas kesempurnaan itu. Dengan demikian, semua dosa dari segala zaman dapat ditimpakan ke tubuh Yesus Kristus
yang sangat sempurna itu. Sehingga sekalipun tubuh Tuhan hancur luluh lantak, tetap mampu diterimanya, dan dia tetap hidup. Dia tidak akan pernah mati sampai dia menyerahkan nyawanya sendiri. Tidak ada kuasa yang mampu mengambil nyawa Tuhan. Dia mati karena dia menyerahkannya, dan dia juga berkuasa mengambilnya kembali. Mari kita lihat di kitab Yohanes 10 ayat 17-18 yang memperlihatkan betapa berkuasanya Yesus Kristus mengenai nyawanya sendiri. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Sang Firman berinkarnasi menjadi manusia Yesus Kristus, maka Allah tetaplah Allah yang tidak bisa berhenti menjadi Allah, sekalipun Sang Firman itu sudah mengosongkan dirinya pada saat menjadi manusia. Artinya, Roh Sang Firman dalam integritasnya sebagai Allah dan tetap dalam persekutuan ilahi di dalam ketritunggalan Allah, tidak mencampuri urusan dan karya kemanusiaan Yesus Kristus selama di dunia ini. Sekarang, saya ingin mengajak saudara untuk menyadari betapa luar biasanya tubuh kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita katakan seperti itu? Saudara bisa membayangkan ada 3 pribadi adikodrati yang mana dari dalam tubuh rohania 3 pribadi ini sampai memancarkan cahaya kemuliaan yang tidak bisa kita hampiri. Sekarang, ketiga pribadi itu berada di dalam tubuh jasmania Yesus Kristus. Mampukah saudara membayangkan betapa luar biasanya tubuh kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus itu? Tubuh kemanusiaan Tuhan adalah sebentuk tubuh yang harus luar biasa sempurna, yang sebanding dengan cahaya kemuliaan Allah yang tidak terhampiri itu. Tidak mengherankan bila Yesus Kristus mengakui dirinya adalah terang dunia. Jadi, bukan hanya dari aspek pengajarannya. Kitab Wahyu mempersaksikan ketika Yesus Kristus mengenakan pakaian terang dunia itu. Itulah tubuh kemuliaannya. Saudara-saudara yang terkasih, Sang Firman menjadi manusia adalah puncak dari rencana Allah mengenalkan dirinya. Bila tidak demikian, maka kita juga tidak akan pernah mengenal Allah. Dengan kehadiran Yesus Kristus, kita jadi mengerti seperti apa Allah yang tidak terlihat itu. Kita mengerti apa arti tubuh berupa cahaya yang tidak terhampiri itu. Kita tahu Allah hadir dari casingnya atau wujud yang digunakannya ketika dalam keagungannya Allah memperlihatkan dirinya dalam lingkupan cahaya yang tidak terhampiri. Inilah casing Allah atau tubuh jasmania Allah. Sekalipun tidak terhampiri, tetap bisa kita lihat. Dan ini bukanlah esensi Allah. Analog dengan itu, maka tubuh jasmania Yesus Kristus atau tubuh kemanusiaan Tuhan bukanlah esensi Allah juga. Sama seperti cahaya yang tidak terhampiri, demikian juga tubuh kemanusiaan Tuhan
Keduanya hanya pakaian atau casing yang memperlihatkan di balik pakaian, di balik casing berada atau hadir Tritunggal Ilahi dalam persekutuan. Bila saudara mendalami kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya di kitab Wahyu, maka saudara akan merasa tercekam betapa perbawa Yesus Kristus sangat luar biasa. Cahaya kemuliaan Allah yang tidak terhampiri itu menjadi pakaian Yesus Kristus yang memperlihatkan Yesus Kristus dalam kondisi setelah dipermuliakan Bapanya dengan cara gilang gemilang. Kitab Wahyu memperlihatkan siapa Yesus Kristus dalam pakaian kebesaran. Banyak kita tidak menyadari ini, karena selama ini kita mengenali Yesus Kristus hanya sebagai manusia semata. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita membuat rangkuman tentang Tritunggal dan Yesus Kristus. Yang pertama, di awal kesadaran Allah beradalah tiga pribadi yang setara. Ketiga pribadi ini adalah Allah, yang merupakan esensi roh kehidupan yang secara sadar atau tidak sadar, keberadaan mereka tidak tertangkap indera kita. Dari kesaksian Alkitab, ketiga pribadi ini adalah Sang Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh Kudus. Yang kedua, pada saat ini, Sang Firman sebagai manusia belum ada, dikarenakan proses inkarnasi belum terjadi. Dengan kata lain, manusia Yesus Kristus belum ada. Jadi, ketika Yesus Kristus mengatakan sebelum Abraham ada, Dia telah ada, itu benar. Karena Dia berkata sebagai Sang Firman, bukan sebagai manusia. Yang ketiga, dari kesaksian Alkitab, keberadaan atau kehadiran salah satu atau sekaligus ketiga pribadi ilahi ini baru kita ketahui bila mereka menyatakan dirinya dalam bentuk apapun di dalam integritas dan karakter Allah. Keempat, ketiga pribadi ini berada di dalam persekutuan yang gilang gemilang, di dalam kemahamuliaan dan kemahakudusannya. Persekutuan ini membuat ketiga pribadi ini sekalipun memiliki otoritas masing-masing, tetapi mereka sehati sepikir. Artinya, pendapat dari satu pribadi juga menjadi pendapat dari dua pribadi yang lain juga. Inilah arti persekutuan. Kelima, persekutuan tiga pribadi inilah yang memperlihatkan Allah orang Kristen adalah ehad atau tunggal di dalam tubuh rohaniahnya. Konsekuensi persekutuan tiga pribadi gilang gemilang di dalam kemahamuliaan dan kemahakudusannya itu memancarkan cahaya kemuliaan Allah yang dapat kita lihat tetapi tidak dapat kita hampiri. Keenam, cahaya kemuliaan Allah ini memperlihatkan kehadiran Allah. Dengan demikian, bisa kita katakan bahwa cahaya kemuliaan Allah adalah tubuh jasmania Allah Tritunggal itu sendiri. Ketujuh, dari sini kita paham bahwa Allah orang Kristen adalah ehad atau tunggal, baik di dalam tubuh rohania maupun di dalam tubuh jasmaniahnya. Disinilah keluarbiasaan Allah kita, yang mungkin sebagian saudara baru sadar bahwa Allah kita memiliki tubuh rohaniah yang tidak terlihat. Itulah yang kita sebut Allah. Dan juga memiliki tubuh jasmania yang bisa kita lihat.
sekalipun tidak bisa kita hampiri. Mengapa tidak bisa kita hampiri? Ketiga pribadi ini berada di seberang garis penciptaan atau garis asimtot, yang mana ada garis pemisah antara kita dengan mereka yang bernama ketiadaan. Kedelapan, ketiga pribadi ini berada di dalam semesta Allah yang memulai segala sesuatu di dalam semesta manusia melalui penciptaan yang dilakukan oleh Sang Firman. Sang Firman di sini adalah Sang Firman yang sama ketika Dia berinkarnasi menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah karena keluar dari Sang Bapa. Jadi, Sang Firman memang telah ada sejak dahulu kala. Telah ada bersamaan dengan munculnya kesadaran Allah akan dirinya sendiri, bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Roh Kudus. Di dalam diri Sang Bapa ini, Dia bukan monoteis mutlak, melainkan di dalam dirinya juga ada dua pribadi lain yang memiliki otoritas yang sama dengan Sang Bapa. Itulah bentuk otoritas kehidupan. Dan ini memperlihatkan Allah orang Kristen adalah sumber kehidupan itu sendiri. Kesembilan, kemanusiaan Yesus Kristus baru ada setelah Sang Firman berinkarnasi. Ini terjadi untuk menggenapi kesaksian Alkitab tentang ketaatan Yesus Kristus menjalankan tugasnya sebagai manusia. Dengan demikian, Dia bisa menanggung dosa pada tubuhnya dan juga bisa mati. Ketika Dia bangkit, ini berarti Dia mengalahkan kematian, lalu naik ke sorga untuk dipermuliakan Bapanya. Ketaatan ini membuat Yesus Kristus layak menjadi Tuhan, dalam arti di dalam tubuh manusia kekal yang penuh kuasa. Inilah arti Tuhan di kekristenan. Tidak sama dengan pengertian secara umum yang diartikan sebagai Allah. Yesus Kristus tidak pernah menjadi Allah, tetapi memang Dia menjadi Tuhan dalam pengertian penguasa. Bila dalam artian Tuhan secara umum atau Allah, tidak pernah ada klaim Alkitab tentang itu. Karena sejak awal Dia adalah Allah. Jadi, sekalipun Dia telah berinkarnasi, sekalipun Dia memakai casing atau baju manusia, Yesus Kristus tetaplah Allah. Jadi, casing manusia Yesus Kristus itu yang mati. Mengenai tujuan Allah menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan, nanti akan kita bahas di bagian akhir. Ke-10, Yesus Kristus dibangkitkan Sang Firman sebagai manusia rohani dengan roh manusianya juga. Dia menggunakan tubuh kebangkitan ini selama 40 hari sebelum naik ke sorga. Ke-11, setelah Dia naik ke sorga, maka Yesus Kristus dipermuliakan Bapanya, dan sebagai pemenang, Dia berhak menggunakan pakaian berupa tubuh kemahamuliaan yang kekal. Pada saat inilah seluruh tubuh Yesus Kristus berpendar, bersinar bagaikan matahari yang membuat sorga gegap gempita. Pada saat inilah Sang Firman itu bersiap akan datang kedua kalinya untuk menggelar tahta pengadilan dan tahta penghakiman bagi seluruh manusia, serta menggenapi Efesus 1 ayat 10. Inilah kesaksian Alkitab
yang memperlihatkan keajaiban cara kerja Allah yang sangat teliti. Saudara-saudara yang terkasih, tampak di Alkitab, kealahan Yesus Kristus muncul di dalam banyak pembicaraan Tuhan, dikarenakan Dia memang Allah itu sendiri sebagai natur yang dominan dari eksistensi Yesus Kristus. Sedangkan kemanusiaannya hanyalah natur tambahan. Dari sini kita mengetahui Yesus Kristus benar-benar sadar siapa dirinya. Dia tidak bisa melepaskan identitas Allah yang melekat pada dirinya. Semua klaim Erastus Sabdono dengan mengatakan Yesus Kristus terbunuh 2 kali, atau Yesus Kristus kehilangan ingatan, atau Yesus Kristus menjadi amnesia, menjadi gugur atau batal dengan kesaksian Alkitab ini. Saya heran bila masih ada umatnya yang tetap pasrah diseret Erastus ke jurang kebinasaan. Saya ulangi sekali lagi. Sekalipun Sang Firman berinkarnasi menjadi manusia Yesus Kristus, Dia tetaplah Allah. Dia Allah yang muncul dalam wujud menggunakan pakaian atau postur manusia. Bila sampai di sini, semua akan seperti Kristofani, sama seperti Allah yang datang dengan wujud malaikat, atau Allah datang dalam wujud semak belukar yang terbakar. Semua itu hanyalah berupa penglihatan yang nyata, tetapi temporer atau bersifat sementara. Hanya terjadi untuk peristiwa itu saja. Tidak demikian ketika Sang Firman menjadi Yesus Kristus. Dia menjadi manusia benar-benar nyata, bukan sekedar memakai pakaian manusia, tetapi Dia mengambil esensi manusia, yaitu roh manusia. Saudara-saudara yang terkasih, dari pembelajaran kita di kanal ini, roh manusialah yang menjadi ciri khas manusia sehingga disebut manusia. Roh manusia yang diberi Allah di awal penciptaan manusia, yang akan kembali ke Allah ketika manusia mati. Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri, karena Dia adalah wujud dari Sang Firman. Sebagai Allah, Sang Firman tidak bisa meniadakan kealahannya, karena kealahannya itu adalah dirinya sendiri. Konsekuensinya, Dia tidak bisa berhenti menjadi Allah. Tujuan Sang Firman menjadi manusia adalah memulihkan citra manusia ke awal, yang merupakan citra atau gambar Allah sendiri. Bila Allah tidak menjadi manusia, maka Allah akan melakukan segalanya dengan cara Allah sendiri yang penuh dengan keajaiban, termasuk proses pemulihan citranya yang bisa Dia lakukan hanya dengan sekedar menekan tombol dari sorga. Itu hanya akan mengingkari integritasnya sendiri yang menciptakan manusia yang sedemikian sempurna dengan kehendak bebas. Di samping itu, Allah ingin agar seluruh manusia bisa mengenali siapa dirinya dan mengapa Dia melakukan proses penciptaan itu. Dengan demikian, manusia benar-benar yakin pada keberadaan Allah yang tidak sekedar imajinasi manusia semata. Sekalipun demikian, tetap saja banyak manusia yang melakukan perkeliruan terhadap Allah. Yang paling banyak adalah dengan berpura-pura bodoh demi mengejar kehidupan dunia. Allah hanya bisa tersenyum simpul, dan Dia tidak diam. Dia menegur melalui Alkitab. Dia hanya memberi pilihan bebas, mau menerima Dia sebagaimana dikatakan Alkitab atau tidak.
Saudara-saudara yang terkasih, sekarang sudah jelas bagi kita, ternyata Allah berinkarnasi tetap sebagai Allah yang bernama Yesus Kristus. Inilah yang utama kita tanamkan di dalam diri kita agar kita tidak gagal paham. Untuk menggenapi tujuan Allah, yaitu menjadi dapat dikenali manusia serta dapat melakukan tugas yang diberikan Bapanya kepadanya dalam hal memulihkan citra Allah dari seluruh ciptaan, maka Allah memilih cara yang dipahami manusia, yaitu menjadi korban untuk menebus seluruh manusia. Sang Firman mengambil rupa manusia menjadi natur tambahan bagi dirinya. Dengan kata lain, bagaikan casing bagi dirinya, serta mengambil juga identitas roh manusia. Dengan demikian, lengkaplah secara natur. Sang Firman memiliki kemanusiaan, sekaligus Allah yang sejati juga. Ada hal yang sangat penting di sini, agar tugas Sang Firman benar-benar sesuai dengan kesaksian Alkitab, bahwa yang melakukan penebusan itu adalah Yesus Kristus sebagai manusia, sampai Dia mati di kayu salib. Oleh karena itulah, sejak menjadi manusia, sampai Yesus Kristus mati dan naik ke sorga, Dia berada di dalam kondisi Sang Firman mengosongkan diri. Artinya, Sang Firman tidak mencampuri segala otoritas Yesus Kristus sebagai manusia. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang jelaslah bagi kita bahwa Yesus Kristus mati sebagai manusia karena unsur kemanusiaannya bukanlah esensi Allah, sama seperti tubuh jasmania Allah Tritunggal yang berupa cahaya kemuliaan. Jadi, tubuh kemanusiaan Tuhan itu hanya sebagai casing yang seluruh unsur DNA-nya berasal dari sorga, agar mampu mengemban tugas penebusan dan sekaligus menopang tiga pribadi maha mulia di dalam diri Yesus Kristus. Ketika seluruh tugasnya selesai dari bumi, maka Dia naik ke sorga dan Dia dipermuliakan Sang Bapa, dan tubuh kemanusiaannya menjadi tubuh manusia dalam kekekalan. Dan Dia menjadi penguasa, Kurios atau Tuhan. Dengan demikian adalah benar bila kita katakan bahwa Yesus Kristus menjadi Tuhan setelah dipermuliakan Bapanya. Jadi bukan menjadi Allah, melainkan Tuhan dalam arti kekristenan, sebagai penguasa dari segala penguasa. Sebagaimana kesaksian Rasul Thomas ketika berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ayat-ayat tentang ini juga dapat saudara temukan di Kisah Para Rasul 2 ayat 36, di Roma 14 ayat 9, dan Wahyu 19 ayat 6. Marilah kita baca satu buah dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang itulah yang dipersaksikan Alkitab. Dan sekarang di dalam tubuh kekal, dalam wujud manusia itu, Yesus Kristus hanya memiliki roh ilahi atau roh Sang Firman,
dengan tubuh manusia yang dipermuliakan, tanpa roh manusianya lagi. Arti dipermuliakan, Sang Firman tidak mengosongkan diri lagi. Dia menjadi Kristus yang diurapi menjadi penguasa atau Tuhan. Dia sepenuhnya menempati tubuh kekal kemuliaan itu. Ini tidak akan bisa berlangsung bila roh manusia masih ada di dalam diri Tuhan. Dengan demikian, sempurna jugalah Dia untuk menuntaskan peristiwa yang tercatat di kitab Wahyu. Dia juga memiliki kuasa yang sempurna untuk memasuki sorga atau hadirat Allah Tritunggal untuk menurunkan Yerusalem baru sebagai rumah kita yang ditempatkannya di langit baru dan bumi baru. Karena yang bisa memasuki hadirat Tritunggal hanyalah esensi Allah saja. Saya berharap agar saudara membaca peristiwa ini dari kitab Wahyu. Bila Yesus Kristus memiliki roh manusia, maka Dia tidak akan bisa memasuki hadirat Allah Tritunggal. Karena roh manusia bukanlah esensi Allah, sekalipun milik Allah juga, sebagaimana roh-roh lainnya yang juga milik Allah. Inilah kunci kemanusiaan, ketuhanan, dan kealahan Yesus Kristus. Di dalam Dialah Allah Tritunggal yang tidak terlihat itu berada. Karena Dia tetaplah Sang Firman itu. Dia juga tetap Sang Korban atau domba Allah yang Maha Kudus itu. Dialah sahabat kita yang mengorbankan nyawanya bagi kita. Dia tetaplah Allah dalam wujud manusia kekal yang maha mulia. Dan Dialah Tuhan kita. Tergenapilah apa yang dikatakan di Efesus 1 ayat 10. Bahwa Dialah jembatan antara segala yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Marilah kita membacanya. Sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bila Yesus Kristus tidak dipermuliakan menjadi Tuhan atau menjadi penguasa, maka Dia tidak akan bisa menggenapi Efesus 1 ayat 10. Dia hanya akan menjadi seperti kita kelak, yang dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, tetapi masih menggunakan roh manusia. Itu tidak terjadi pada Tuhan, karena dari awal sampai kekekalan Dia memang bukan manusia, melainkan Allah. Kemanusiaannya hanyalah unsur tambahan yang dilepaskannya setelah Dia dipermuliakan. Dengan demikian, Dia hanya menggunakan roh Sang Firman dengan tubuh kemuliaan yang kekal. Inilah saat Yesus Kristus menjadi Tuhan. Di dalam Yesus Kristuslah garis asimtot itu ditiadakan. Semua menyatu di dalam Dia. Persekutuan Tritunggal ada di dalam Dia, dan kita serta seluruh ciptaan juga ada di dalam Dia. Haleluya! Begitu besar dan luar biasanya Yesus Kristus. Terpujilah Allah Tritunggal. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.